Halo semua, selamat datang di Kids Assembly kita di bulan Oktober ini. Sebelum memulai acara kita, mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan. Hai teman-teman, saya Ken. Mari kita awali Kids Assembly kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang Maha Pengasih, terima kasih atas segala berkat yang Kau limpahkan pada kami sepanjang hari ini. Terima kasih atas keluarga dan teman-teman kami, kesehatan dan teknologi internet. Terutama terima kasih atas kesempatan ini untuk berkumpul dan melakukan Kids Assembly bersama meskipun secara online. Tuhan, kami mohon berkat-Mu agar seluruh rangkaian acara ini dapat berjalan lancar dan dapat membawa sukacita dan rahmat bagi kami semua. Amin. Kemudian pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. I start my day thanking you, Lord, for creating this wonderful world. Every day you bless me, you make me very happy. You are my God from up above, and you came down to show your love. You are my King, my Majesty. Oh Jesus, lead the way for me. You teach me how to love and obey. I'll do whatever you say. You teach me how to share and pray. I'll worship you all day. Hey, everybody, I'll follow Jesus every day, like Mama Mary. I hope and pray. Everybody, I'll follow Jesus every day, like Mama Mary. I hope and pray. Let's follow Jesus every day. I start my day thanking you, Lord, for creating this wonderful world. Every day you bless me, you make me very happy. You are my God from up above, and you came down to show your love. You are my King, my Majesty. Oh Jesus, lead the way for me. You teach me how to love and obey. I'll do whatever you say. You teach me how to share and pray. I'll worship you all day. Hey, everybody, I'll follow Jesus every day, like Mama Mary. I hope and pray. Everybody, I'll follow Jesus every day, like Mama Mary. I hope and pray. Let's follow Jesus every day. Everybody, I'll follow Jesus every day, like Mama Mary. I hope and pray. Everybody, I'll follow Jesus every day, like Mama Mary. I hope and pray. Let's follow Jesus every day. 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 Hai adik-adik, selamat berjumpa lagi dengan Kak Kiting. Oke, jadi sekarang kita akan main games. Oke, nah nama gamesnya adalah Simon Says. Simon berkata, tetapi untuk saat ini kita akan ganti permainannya menjadi
No, I mean kita ganti nama permainannya menjadi Kak Kiting berkata. Oke? Jadi permainannya seperti ini. Setiap kali adik-adik mendengar kata Kak Kiting berkata, nah kalian harus melakukan apa yang Kak Kiting bilang. Oke? Tapi kalau kalian tidak mendengarkan kalimat Kak Kiting berkata, nah jangan dilakukan. Oke, contohnya seperti ini. Kak Kiting berkata, sentuh mata kalian. Nah, jadi kalian melakukan actionnya sentuh mata kalian karena ada kalimat Kak Kiting berkata. Tapi kalau seandainya seperti ini, coba sentuh pipi kalian. Jangan disentuh ya, karena tidak ada kalimat Kak Kiting berkata, ya kan? Jadi ingat, kalau kalian dengar Kak Kiting berkata, nah kalian lakukan kegiatan itu. Tapi kalau tidak ada kalimat atau kalian tidak mendengar Kak Kiting berkata, jangan dilakukan ya. Sudah mengerti adik-adik? Coba ya kita tes sekarang. Kak Kiting berkata, sentuh rambut. Oke, Kak Kiting berkata, coba sentuh pipi. Kak Kiting berkata, coba sentuh leher. Coba sekarang sentuh telinga. Ayo adik-adik, ada yang sentuh nggak telinganya? Nah, kan tadi Kak Kiting bilangnya sentuh telinga, tapi nggak ada kata Kak Kiting berkata. Ya, oke. Nah, sekarang kita main lagi ya, main lagi. Oke. Coba sentuh hidung. Coba sentuh pipi. Kak Kiting berkata, coba sentuh rambut. Sentuh kuping. Kak Kiting berkata, coba sentuh siku. Coba sentuh dagu. Coba sentuh pipi. Kak Kiting berkata sentuh leher. Kak Kiting berkata sentuh kuping. Kak Kiting berkata sentuh dagu. Kak Kiting berkata sentuh siku. Sentuh pipi. Sentuh mata. Kak Kiting berkata sentuh rambut. Kak Kiting berkata sentuh mata. Sentuh hidung. Sentuh pipi. Kak Kiting berkata sentuh telinga. Kak Kiting berkata sentuh perut. Kak Kiting berkata sentuh pundak. Kak Kiting berkata sentuh kepala. Kak Kiting berkata sentuh pipi. Sentuh mata. Ya Kak Kiting yang salah. Ya, oke. Nah, kata Kak Kiting salah. Oke. Tapi pasti Kak Kiting yakin kalian di rumah pasti bisa main dengan baik ya. Oke, dengan papa mama juga. Oke. Nah, sekian untuk permainan hari ini. Terima kasih. Nah, sekarang kita lanjut ke MC. Oke? Bye-bye. Hai, di bulan ini kita diajak untuk selalu menaati Tuhan Yesus. Kenapa ya kita harus menaati Yesus? Aku taat kepada Yesus karena aku mengasihinya. Yesus begitu menyayangi kita, seperti seorang bapa yang mengasihi anak-anaknya. Karenanya aku pun akan taat kepada Yesus karena aku mengasihinya. Sekarang mari kita dengarkan bacaan Injil yang akan dibawakan oleh Kakak Paul. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, marilah kita bangkit berdiri untuk mendengarkan bacaan Injil. Bacaan diambil dari Matius 21 ayat 28 sampai 32. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu,
dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu juga tidak percaya padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Shannon. Tadi kita sudah mendengarkan perumpamaan tentang dua orang anak. Adik-adik tahu nggak apa yang dimaksud dengan perumpamaan? Perumpamaan adalah sebuah kisah singkat untuk menjelaskan Tuhan dan kerajaannya. Tuhan Yesus sering menggunakan perumpamaan untuk mengajar murid-murid dan para pengikutnya. Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan tentang dua orang anak untuk mengajarkan kerajaan Allah kepada para imam kepala dan ahli Taurat. Siapa sih Kak para imam kepala dan ahli Taurat itu? Nah, para imam kepala dan ahli Taurat adalah orang-orang yang sangat pintar dan mengerti hukum Taurat dan juga ajaran Allah. Nah, sekarang Kak Shannon mau tanya, siapa di antara kalian yang anak pertama? Anak yang paling tua, jadi nggak punya kakak lagi. Boleh angkat tangannya? Kak Shannon sih anak yang paling tua. Oke, untuk yang angkat tangannya berarti kita semua adalah anak sulung. Di kisah tadi kita mendengar bahwa si bapak meminta tolong kepada anak sulungnya untuk pergi bekerja di kebun anggur. Tapi apa yang anak sulung itu katakan? Anak sulung itu langsung menjawab bapaknya, "Baik bapak, aku akan pergi ke kebun anggur. Aku akan bekerja dengan sangat rajin. Bapak tidak perlu khawatir karena aku akan menyelesaikan tugasku dengan sangat baik." Begitu kata anak pertama. Keren ya? Bagus gak? Bagus. Tapi ketika si anak pertama ini pergi ke kebun anggur, dia tidak melakukan apa-apa. Dia tidak menyelesaikan tugas-tugasnya. Bahkan ia hanya bersantai-santai saja sambil menikmati angin yang sepoi-sepoi, bermalas-malasan satu harian. Lagian, bapakku kan tidak akan tahu kalau aku tidak bekerja. Dan lebih baik aku santai-santai saja. Lalu, si bapak ini juga meminta tolong kepada anaknya yang kedua. Nah, di sini siapa yang punya kakak? Berarti kita anak yang kecil, yang lebih kecil karena kita punya kakak ya. Nah, jadi si anak yang kedua ini ketika dimintai tolong, anakku yang kedua, tolong pergi ke kebun anggur untuk bekerja di sana. Si anak kedua ini langsung marah-marah. "Bapak, aku nggak mau pergi ke kebun anggur. Aku nggak mau bekerja di sana. Di sana kan panas, terus belum lagi banyak nyamuk. Aku nggak mau, capek Bapak. Aku keringetan kalau kerja di kebun anggur Bapak. Lagian kan udah banyak orang yang bekerja di sana. Buat apa lagi aku bantu? Pokoknya aku nggak mau." Lalu si Bapak gimana tuh kira-kira hatinya? Pasti sedih ya. Tapi setelah marah-marah, anak kedua merenung. Ia sangat menyesali perbuatannya. Kenapa ya aku jahat banget? Kenapa sih aku males banget? Aku menyesal. Dan akhirnya anak yang kedua pergi ke kebun anggur, lalu dia bekerja dengan sangat giat. Dia menggarap tanahnya, dia memanen anggur yang sudah matang untuk dibawa pulang, dan semua pekerjaannya selesai dengan baik. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada para ahli Taurat dan imam-imam kepala, "Menurut kalian, siapakah di antara kedua anak ini yang melakukan perintah Bapa? Hayo, menurut kalian siapa yang akhirnya bekerja dan melakukan pekerjaan dengan baik di kebun anggur? Apakah si anak sulung, anak pertama, atau anak kedua?" Iya, tentunya anak yang kedua. Walaupun awalnya dia bilang gak mau, tapi pada akhirnya ia melakukan pekerjaannya dengan baik.
Jadi, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada para ahli Taurat, imam-imam kepala, kepada Kak Shannon, dan kepada adik-adik semua bahwa kita jangan sampai seperti anak yang pertama. Ketika dibilang, kamu harus mengerjakan PR, iya. Jangan malas, iya. Membantu orang tua di rumah, iya. Tapi gak ada yang dikerjain. Tuhan Yesus mau bilang bahwa itu tidak baik. Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita untuk menjadi teladan. Jadi bukan hanya baik dalam perkataan, tapi juga dalam tindakan kita. Karena jika kita ingin menjadi seorang pemimpin, kita harus bisa menjadi orang-orang yang bisa diteladani dan menjadi teladan untuk sesama kita. Adik-adik, sekarang kita akan bermain games. Gamesnya ini bernama Ikutilah Sang Pemimpin. Jadi permainan ini kita ngapain? Apa itu ikuti kata pemimpin? Jadi kalian tuh permainannya akan berkelompok misalnya satu kelompok 5 orang, atau mungkin kalau misalnya karena kalian sedikit anggotanya bisa langsung jadi kelompok juga bisa. Yang penting minimal 5 orang aja, maksimal 5 orang satu kelompok. Nah terus kalian ngapain nih kalau udah buat kelompok? Kalian itu yang udah membuat kelompok, kalian bentuk menjadi lingkaran. Jadi kalian bersama dengan anggota yang lainnya, itu kalian sama-sama bareng-bareng terus membentuk lingkaran. Nah kalau misalnya udah kayak gitu, kalian tunjuk siapa yang akan menjadi pemimpin pertama. Pemimpin pertama bakal ngapain setelah ditunjuk? Jadi pemimpin itu tugasnya itu untuk melakukan sebuah gerakan. Jadi gerakannya itu bisa jalan jongkok, atau bisa lompat, atau mungkin jalan di tempat. Pokoknya berbagai gerakan deh, berkreasi lah gitu kan. Nah jadi pemimpinnya ini pada saat dia lagi membuat gerakan, itu anggota yang lain akan ngikutin. Nah jadi kalian yang anggota yang lain itu akan ngikutin pemimpin gitu. Nah terus kalian tuh yang jadi pemimpin, misalnya kita main beberapa putaran, misalnya ada 3 putaran atau berapa, itu kalian jadi yang misalnya putaran pertama kalian ngelakuin apa, putaran kedua ngelakuin apa, dan itu kalau bisa tuh lebih susah biar anggotanya juga kayak chaos gitu kan, biar seru. Nah terus kalau misalnya kalian udah bermain beberapa putaran, itu kalian yang jadi pemimpin harus bergantian, jadi anggota lain itu memilih pemimpin yang baru. Jadi kalau bisa tuh biar semua anggota merasakan menjadi pemimpin. Jadi gak cuman pemimpinnya doang cuma satu terus anggota yang ngikutin, tapi kita harus gantian juga biar semuanya merasakan. Nah kalau misalnya kalian udah selesai nih, semua anggota udah pernah jadi pemimpin, udah pernah bikin gerakan sendiri, kalian bisa duduk lagi terus kita diskusiin apa? Diskusiin bagaimana cara kalian itu mengasihi Yesus gitu. Di mana? Di sekolah, bisa di rumah, bisa atau di tempat-tempat yang lain kayak gitu. Halo adik-adik, nama kakak Kak Jesslyn. Dan hari ini kakak akan membawakan sesi pep talk. Nah, dalam kisah perumpamaan tentang 2 anak itu, Yesus ingin kita menyadari nilai dari apa ya? Oh, dari ketaatan. Nah, adik-adik mau gak bikin Yesus senang? Kalau mau, nih kakak kasih tahu caranya. Kita tinggal mentaati Yesus. Gampang kan? Karena kalau kita mentaati Yesus, itu menunjukkan kalau kita mengasihi Yesus. Kalau kita mengasihi Yesus, Yesus jadi senang. Jadi gampang kan buat Yesus senang? Nah, di aktivitas kita hari ini, kita diminta untuk mengikuti dan mentaati apa yang dilakukan oleh pemimpin kita. Gampang gak ya? Kalau menurut kakak sih gak gampang sih. Karena untuk mentaati itu emang gak selalu gampang. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mentaati? Kalau dari yang kakak denger nih ya, caranya itu pakai 1. Kita cuma perlu 1 aja. Kita perlu kasih. Nah, mau tau gak caranya Yesus bisa mentaati semua rencana Bapaknya yang di atas itu? Caranya itu karena Yesus mengasihi Bapaknya yang di atas. Nah, Yesus aja bisa mengikuti rencana Bapaknya. Berarti kita juga bisa. Adik-adik bisa, kakak juga bisa. Caranya itu kita harus mentaati orang tua, mentaati koko, cici,
mentaati guru. Terus ini kakak-kakak yang ikut bantuin Kids Assembly juga bisa. Karena kalau kita mentaati mereka, artinya kita mengasihi dan menghormati mereka. Kalau kita mentaati dan mengasihi mereka, mereka jadi senang. Terus kita juga membuat Yesus senang. Semuanya senang. Nah, mungkin adik-adik pernah janji sama mama, iya mah aku janji abis ini aku langsung kerjain PR. Tahu-taunya malah main. Terus PR-nya jadi lupa deh. Pernah nggak kayak gitu? Karena kakak sih pernah. Nah, emang untuk taat itu susah. Jadi kalau mau taat harus ngapain ya? Kalau kakak sih, kakak duduk, terus kakak ambil tangannya, terus kakak lipat. Terus kakak berdoa, minta Yesus untuk memberikan hati yang besar agar bisa mengasihi. Nah, untuk selalu taat juga kepada Yesus. Karena kalau kita taat kepada Yesus, itu bukti kalau kita mengasihi Yesus. Oke? Ingat ya. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan, perkenalkan nama aku Kak Maria. Hari ini aku mau memperkenalkan sahabat aku nih, namanya Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus. Oke adik-adik, kita langsung aja ya ke ceritanya. Kita selalu merayakan Santa Teresia setiap tanggal 1 Oktober. Santa Teresia merupakan anak terakhir dari 9 bersaudara. Ia adalah anak Papa Louis dan Mama Zélie. Mereka tinggal di Prancis, tepatnya di kota Alencon. Namun, pada saat Santa Teresia berusia 4 tahun, ibunya meninggal dunia. Dan begitu juga keempat saudara kandungnya juga meninggal dunia di saat usia masih sangat muda. Tapi jangan sedih adik-adik, karena keempat saudara perempuan Santa Teresia masuk ke biara dan memuliakan nama Tuhan. Pada saat Santa Teresia berusia 14 tahun, ia mengalami pertobatan yang mengubah seluruh hidupnya. Ia menjadi pribadi yang tidak egois. Di dalam kehidupannya, ia selalu sabar dan penuh kasih. Pada saat Santa Teresia berusia 15 tahun, ia memutuskan untuk masuk ke biara Karmelit di Lisieux untuk mengabdikan seluruh hidupnya hanya memuliakan nama Tuhan. Pada saat Santa Teresia berusia 24 tahun, Santa Teresia meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya, yaitu tuberkulosis atau yang biasa kita sebut dengan TBC. Santa Teresia sangat menyukai bunga. Ia menyebut dirinya bunga kecil Yesus, yang selalu memuliakan Tuhan dengan ketaatannya kepada Tuhan Yesus. Jadi gitu adik-adik semua cerita dari Santa Teresia. Semoga kita menjadi seperti Santa Teresia ya, yang selalu memuliakan nama Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Oke, sekarang Kak Maria kembalikan ke MC ya. Dadah adik-adik. Sekarang waktunya Heroes Challenge. Apakah kamu sudah siap? Masih ingat 10 perintah Allah? Coba siapa yang bisa menyebutkan 3 dari 10 perintah Allah? 1, 2, 3. Hebat, betul sekali. 10 perintah Allah diantaranya, kuduskan hari Tuhan, hormati ayah dan ibumu, jangan membunuh, dan jangan mencuri. Sampai ketemu di Heroes Challenge selanjutnya. Sekarang mari kita bangkit berdiri untuk berdoa berterima kasih kepada Tuhan atas penyertaannya sepanjang acara kita hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang sungguh baik, terima kasih atas penyertaanmu sepanjang hari ini. Terima kasih kami sudah boleh mengikuti acara Kids Assembly ini dengan baik, dan terima kasih atas kakak-kakak yang sudah menemani kami di acara ini. Tuhan Yesus, bantulah kami ingin menjadi anak yang taat karena kami mengasihi Yesus. Kemudian pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad.
Santa Teresa, anak-anak Yesus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.